Ini tentang tangerine state. Tangerine state itu adalah tangerine itu sebenarnya jeruk kepok. Jadi kalau di sini untuk memastikan posisi. Jadi nanti saat baca seakan-akan ada jeruk di kepala kita. Jadi posisi kita begini. Maka nanti kita akan lakukan. Bayangkan kita punya jeruk di atas kepala. Jaga keseimbangannya, kemudian bayangkan ada itu, kemudian nanti kita baca. Dalam posisi seakan-akan ada jeruk di kepala kita. Oke. Kita akan latihan ini dulu sebelum masuk ke sana. Untuk Bapak Ibu, setelah kita jelaskan sini, kita perlu clear. Kita perlu clear lagi tentang masih ada pertanyaan nggak tentang teori teknik hypnotic reading. Jadi tadi teorinya adalah kalau baca biasa, kita baca, kemudian masuk ke pikiran sadar, masuk ke memori jangka pendek, kemudian nggak lama kemudian masuk ke memori jangka panjang. Dan itu butuh waktu kurang lebih ya 24-48 jam. Sebenarnya kan teknik SKS kayak dulu waktu kuliah sistem kerja SK semalam itu sebenarnya itu rada percuma. Kenapa rada percuma? Karena sebenarnya kita seperti memasukkan data, tapi data itu belum cukup kuat ada di data kita. Walaupun kadang-kadang tergantung kondisi emosi juga sih. Kalau kondisi emosi semangat sebenarnya datanya masuk, tapi kalau kondisi emosi adalah capek, lelah, sebenarnya itu bukan strategi belajar yang efektif. Karena itu tidak membuat kita menjadi berdaya lagi saat mengingat. Satu. Yang kedua, pahami kalau masih ada belief, ada keyakinan yang kurang, kita akan selesaikan sekarang. Karena keyakinan itu ada di bawah sadar. Jangan sampai nanti saat proses terjadi, gitu, Bapak Ibu ngerasa ada kontra. Dan ini jadi tantangan nanti. So, sekarang kita akan selesaikan dulu dengan diri kita terhadap belief. Terhadap apa yang mau kita lakukan. Karena gini Bapak Ibu, ada orang nanti pada saat melakukan proses menyerap buku, di internalnya komplain, ini benar nggak sih? Ini apa nggak sih? Itu nggak ngeproses. So, sebelum kita masuk ke sana, saya akan tanya ke Bapak Ibu, masih ada yang bingung tentang teknik hypnotic reading? Atau masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Karena abis ini kita akan selesaikan belief keyakinan yang tidak mendukung untuk dalam teknik auto reading ataupun hypnotic reading ini. So, silakan kalau ada pertanyaan. Untuk izin Mas Ari. Ya. Saya pernah ikut dari di Syekh Jabir itu yang Al-Quran itu. Ya, salah satu di antara yang bisa membuat kita hafalan itu diantaranya ketika kita baca itu dihadapkan, jadi jangan nunduk. Ya. Nah itu tadi benar kata Mas Hari, ya jadi ngantuk kita. Gitu. Jadi dihadapkan, Al-Quran itu dihadapkan gitu. Dilihat. Ya. Bahkan menurut beliau jangan dibaca. Udah di ini aja, dilihat aja gitu. Dilihat gitu. Ya sudah, nanti ini dia dalam waktu berapa ini itu satu ayat makro lah, kalau nggak 10 kata-kata Al-Quran itu bisa itu. Cuman itu memang belum dicoba gitu. Beliau juga baru istilahnya baru riset lah gitu. Jadi metodenya memang di alam sadar itu, dia membagikan di alam sadar. Mungkin itu juga yang dapat saya Ali Jaber ya, karena saya lihat dia membaca melampaukan itu. Kalau kita lagi lihat teori dia pakai teori apa nih? Karena dia menggunakan sel kerucut. Kalau sel kerucut butuh waktu panjang. Kalau kita sebenarnya kalau Pak Hairudin nggak biasa baca Quran gitu, apalagi udah biasa ya. Kalau belum pun bisa. Tugas kita sebenarnya hanya ngelihat ini Pak. Kayak saya ini nih, saya baca saya ngelihatnya ke situ. Karena tapi ujung kiri sama ujung kanan terekam di dalam sel batang saja. Ini sebenarnya data sudah masuk. Gitu. Nah, cuma nanti bagaimana ngeluarinya itu nanti kita di hari kedua kita bicara. Oh, siap. Tapi data udah masuk. Nah kalau pakai kelihatan begini kita pakai sel kerucut. Kalau pakai sel kerucut kembali dia akan masuk ke dalam pikiran. Kemudian butuh waktu.
Nah, kemarin saya perhatikan saya Ali Jaber. Saya udah tahu ini nggak bisa nih. Dan belum dapat gitu. Kemarin sama satu-satu belum. Oh, nggak, ini butuh teori gitu, butuh pemahaman. Jadi itu kembali ini tentang teknologi sistem. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana ngelihatnya. Karena kita ngelihatnya pakai sel batang. Oke. Ada tanya lagi? Ada tanya lagi tentang teknik ini. Jadi kembali ya, yang kita lakukan adalah kalau baca biasa dari sadar turun ke bawah sadar. Bawah sadar tempat memori. Dan kalau ini naik dari bawah sadar naik ke sadar. Cuma untuk dikenali oleh pikiran sadar, kita butuh istilahnya orang nyebutnya aktivasi, orang menyebutnya apapun itu. Tapi itu sebuah metode, nanti akan kita kembangin. Pak Ari. Ya. Ya Pak, mau nanya untuk cara bacanya. Pertama mata ya, posisi mata itu tidak fokus ke buku tapi ke mana? Ke belakang buku gitu ya, atau ke depan bukunya? Ke depan buku atau kemana pun, yang penting ujung buku kelihatan, empat ujung buku itu kelihatan kita sama kita semua, Pak. Oke, Pak. Terus kan misal buka dua halaman ya, kiri dan kanan ya buku ya. Itu kita fotonya dua-duanya, dua halaman kita foto atau satu halaman foto, jadi 2 kali foto gitu Pak? Enggak, dua-duanya Pak. Kalau Pak Hadi buka begini kan, saya begini nih ya, dua-duanya, ujung sini sama ujung sini sama ujung sini kerekam semua. Banyak semua. Oh, oke. Ya, coba. Ini nanti tantangannya gini. Makanya saya ke diskusi, tantangannya ke teman-teman banyak. Bahkan yang udah ikut yang pelatihan yang 4-5 juta pun, mengapa dia tidak berhasil ya? Karena dia hanya terima, kemudian, oh susah nih, udah itu berhenti dia. Tantangannya sebenarnya yang benar ada keep going, Pak. Gitu. Karena ada kalanya mungkin di sesi awal kita belum ngerti, tapi semakin sering melakukan itu, semakin terbiasa kita dengan teknik ini. Makanya nanti yang sering nanti itu begitu selesai, makanya saya pengennya habis ini kita nanti gabung, kita belajar lagi, latihan sampai ke level terbaik gitu. Sampai kita level. Jadi kalau memang hari ini belum dapat banget, terusin aja belajar. Lama-lama kita ketemu selaknya. Oke, tanya lagi. Clear ya tentang ini. Jadi tugas kita adalah melakukan dan memastikan bahwa data yang kita masukin nanti itu data yang benar-benar bisa kita record di dalam pikiran kita dan bisa kita panggil kembali. Oke, kita sekarang akan. Maaf, ya, silakan. mau tanya. Itu kita pegang bukunya itu sesuai dengan jarak baca kita ya, ikut. Iya, betul. Kalau untuk orang tertentu terlalu dekat dia nggak bisa baca, terlalu jauh juga mungkin nggak bisa baca gitu ya, Coach. Ya, meskipun nggak baca, pegangnya sesuai dengan jarak baca gitu ya, Coach. Ya, betul. Ini mirip Ibu memotret buku. Kalau potret lah sesuai dengan fokus yang mau kita dapatkan. Gitu. Oke, yuk sekarang kita akan latihan. Saat latihan menyelesaikan tantangan pilih ya. Karena kalau ini nggak diselesain, biasanya kita nanti akan terhambat prosesnya. Oke, ini cara kita selesaiin sebelum kita nanti buat anchor. Cara pertama, cracking. Oke. Nah, ini langkahnya yang mau kita lakukan gitu. Sekarang pikirkan tentang foto baca ataupun hypnotic reading. Apa yang tergambar? Bila gambarnya adalah atau filmnya adalah kita tidak yakin, kita tidak nggak begitu yakin ini berhasil apa enggak, maka pikirkan itu, kemudian pikirkan ekspresi kita, dan tunjuk gambar bayangannya ada di mana. Di kiri kita, ada di kanan kita. Oke, kita lakukan bareng ya. Sekarang pikirkan kalau kita tidak yakin akan teknik ini. Good. Pikirkan visualisasinya, bagaimana ekspresi muka kita. Dan apa yang kita rasakan. Dan tunjuk gambarnya ada di mana. Di kiri kita, di kanan kita, di depan kita. Clear? Perhatikan fokus, kemudian kita akan hitung 1, 2, 3. Ketika hitung 1, 2, 3, itu gambar itu kita tepok. Ya, gitu. Untuk merusak gambar tersebut. Clear ya? Yuk kita ulangi.
Sebenarnya untuk apapun, tapi sekarang kita gunakan untuk teknik. Ini teknik NLP namanya smashing. Gitu. Smashing itu menghancurkan gambar. Kita ulang ya. Pikirkan rasa tidak nyaman kita. Pikirkan bagaimana kita mengekspresikan itu. Dan lihat apa yang terjadi dalam hidup kita dengan pikiran tersebut. Dengan tidak yakinan tersebut. Ibu sudah hadir di sini. Bapak Ibu saya di sini. Seperti membuang waktu. Pikirkan itu, ekspresikan itu, dan tunjuk di mana gambar itu. Kaki di sebelah kanan. Oke, dalam hitungan 3 kita akan tepuk ke gambar. 1, 2, dan 3. Oke. Sekarang cek lagi. Sekarang cek. Sekarang siapa nih? Oh, baik, siapa nih? Oh, di mute, Pak. Oke. Nah, sekarang pikirkan kembali. Masih ada Kak gambarnya? Gambar kita Kak yakin dan kalau masih ada, perhatikan gambarnya. 1, 2, 3. Masih ada? Kalau masih ada, tepuk. Ini bukan untuk teknik ini, tapi apapun. Kalau kita takut lagi apa gambar itu, bayangkan ada depan kemudian tepuk. Itu namanya cracking atau smashing. Smashing itu artinya menghancurkan gambar mental. Oke, sekarang kita akan lakukan teknik berikutnya. Teknik berikutnya boleh saya ini juga teknik namanya yang sedang dikembangkan. Teknik ini namanya happening teknik, teknik surgawi gitu. Nah, oke, sekarang saya ingin Bapak Ibu pikirkan tentang hypnotic reading. Apa yang dirasain, tidak yakin dan sebagainya, ikutin apa yang saya lakukan. Teknik ini juga bisa diajarkan ke banyak orang kalau dia lagi stres, lagi nggak punya pilih apapunnya. Saya pernah ajarkan ke teman-teman di sini. Jadi pegangkan ini, kita pikirkan tentang foto baca ataupun hypnotic reading, pikirkan itu. Lakukan apa yang saya lakukan, ini teknik namanya happening teknik. Belum masuk ke Indonesia, tapi saya sudah belajar, belum ada Indonesia. Tekniknya adalah pikirkan tentang ketidakyakinan kita pada hypnotic reading. Oke, buat gambarnya besar. Ketidakyakinan, clear. Gitu. Oke, kita berdoa-doa, bismillahirrahmanirrahim. Sentuh area sini, sentuhnya begini, gosok ya. Gosok ya. Gosok. Kemudian bayangkan kita berjalan-jalan di tempat yang kita sukai. Entah di taman, entah di laut, pantai, atau manapun. Pikirkan itu, kita akan menghitung 1 sampai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tetap dengan gosok, boleh buka mata. Lihat tangan saya, gitu. Hitung ke kanan, matanya yang gerak, matanya kepalanya tetap ya, ke kanan. 1, bagus. Ke kiri, tetap dengan menggosok. Mata geser ke kanan. Mata geser ke kiri. Tetap dengan gosok, ibu yang gerak, biar saya tangan aja. Jadi tetap ibu gosok, gitu. Oke. Mata ke kanan. Mata ke kiri. Yang gerak matanya, kepalanya nggak usah geser. Mata ke kanan. Mata ke kiri. Mata ke kanan. Mata ke kiri. Kembali gosok. Terus, pikirkan jalan di tempat yang nyaman, boleh pejamkan mata. Pikirkan tempat yang nyaman. Kita akan menghitung lagi 1 sampai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tetap gosok, saya boleh buka mata. Geser ke kiri, tetap gosok. 1, kanan. Mata ke kiri. Mata ke kanan. Mata ke kiri. Tetap sambil gosok, mata ke kanan. Mata ke kiri. Mata ke kanan. Mata ke kiri. Ya, itu boleh turunkan tangan, tarik nafas. Keluarkan. Oke, cek lagi tentang diri. Masih adakah? Kalau masih ada, bisa diulangi proses seperti tadi. Ini tekniknya namanya Havering teknik, teknik surga. Boleh cek di YouTube. Teknik ini sekarang dikembangkan di berbagai macam lembaga di Amerika, di Indonesia belum ada yang masuk. Digunakan untuk menghancurkan bilik atau tidak laku. Oke, yuk sekarang kita masuk ke teknik hypnotic reading. Sebelum itu kita akan gunakan anchor dulu. Anchor tahu ya, anchor itu adalah kode seperti tombol. Pavlov, seorang psikolog Rusia, menggunakan teknik ini. Awal mula teknik ini dikembangkan ya untuk anjing ya. Jadi pencetan bel seperti halnya binatang itu memberikan kode apa? Sama seperti saya pernah cerita ya. Ada seorang kawan setiap ditepuk bahu kanannya gitu, dia sedih. Punya selidik 5 tahun yang lalu saat ayahnya meninggal. Ayahnya seorang pejabat dan ada kurang lebih berapa ribu orang, hampir 5.000 orang kalau tidak salah. Kalau itu dia akan melepuk ini saya katakan tabah ya, dan itu setiap ditepuk timbullah rasa sedih dia. Dan kita akan gunakan teknik anchor ataupun jangkar emosi dengan menggunakan tombol tadi, tombol ataupun semacam bel. Silahkan pikirkan dulu tombol atau belnya, boleh pegang ini, usahakan sesuatu yang unik ya, boleh pegang dari ini. Kalau begini kan sering ya kita lakukan ini sebagai tombol, tapi usahakan sentuhlah satu bagian juga, mau jari jempol, telunjuk atau apapun. Tentu aja pilih satu area yang Bapak Ibu sukai. Dan nanti kalau Bapak Ibu ini gunakan jadi tombol untuk mendapatkan perasaan nyaman. Oke, sudah siap. Kelompok yang kedua ada pikirkan tentang kebahagiaan. Satu hal yang membuat kita bahagia, rileks kalau mikirkan. Pikirkan satu pengalaman dalam hidup kita. Sudah? Kalau sudah, boleh sekarang lepaskan tangannya dulu. Nanti saat saya perintahkan pikirkan tombol, silahkan gunakan tombol. Sekarang letakkan seluruh tangan, rilekskan diri Bapak Ibu semua. Bapak Ibu tinggal duduk, dengerin apa yang saya katakan. Oke, tarik nafas, keluarkan, bagus. Tarik nafas, keluarkan, bagus. Tarik nafas, sekali lagi keluarkan, bagus. Bapak Ibu boleh pejamkan mata. Sadari kehadiran kita di ruangan ini. Sadari kaki kita yang menempel dimanapun itu. Sadari punggung kita yang mungkin menempel di kursi ataupun tidak. Perhatikan apa yang muncul dalam benak dan bayangan kita. Apapun itu yang muncul, bahwa itu menjadi sebuah rasa rileks yang dalam. Bagus. Dan perhatikan juga nafas yang kita hirup dan keluar. Kita tarik nafas, keluarkan. Sekali tarik nafas, keluarkan. Dan sekarang bayangkan setiap kita tarik nafas, kita mengumpulkan kekuatan untuk meningkatkan semua hal yang kita pikirkan menghalangi rasa rileks kita. Kita akan nge-push semua rasa kepenatan, rasa hal-hal, semua hal yang membuat kita stres, berat, atau apapun itu. Jadi saat tarik nafas, kita kumpulkan kekuatan, dan saat mengeluarkan nafas, kita melepaskan seluruh beban yang ada. Bagus sekali. Tarik nafas, keluarkan.
Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Ini artinya semua menjadi rileks, nyaman, dan ringan. Dan itu semua terasa dimulai dari ujung kaki, melewati betis, melewati paha kita, merilekskan tulang belakang kita, merilekskan bahu kita, merilekskan kepala kita, tulang leher kita, ke semua area di dalam diri kita. Bagus, Pak. Setiap sel menjadi rileks, setiap sendi kita menjadi rileks, dan setiap area di dalam tubuh rileks dan nyaman. Bagus, Pak. Dan bayangkan dalam kondisi ini, kita bisa memerintahkan mata kita menjadi lebih tajam. Bayangkan satu titik ke depan. Titik itu cukup besar di depan mata kita. Dan kali ini titik itu akan bergeser menjauh. Menjauh, tapi tetap kita bisa lihat. Menjauh, tapi tetap kita bisa lihat. Ini artinya sensor kita menjadi semakin kuat dari waktu ke waktu. Dan lihat titik itu, buat warnanya warna favorit Bapak Ibu. Makin jauh, makin jauh, makin jauh, tapi tetap bisa kita lihat. Sampai seperti sebuah titik. Jadi tetap bisa kita lihat. Bahkan menariknya, ketika titik ini tertutup oleh sebuah kain yang tipis, kita masih bisa lihat. Ini artinya kekuatan sensor kita makin lama, makin hari makin kuat. Dan ini seperti membuka pikiran kita. Bayangkan pikiran kita seperti sebuah pintu. Dan kali ini kita buka pintunya luas. Terbuka, makin lebar, makin lebar. Sehingga kapanpun, dimanapun, kita memasukkan data yang kita anggap penting. Data ini akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Masuk ke dalam sebuah tempat besar, yaitu pikiran kita. Di tempat inilah kita bisa menaruh data kita. Di tempat inilah semua data masuk. Dan yang menarik adalah saat kita panggil, data itu dengan mudah keluar begitu saja. Tapi kita panggil namanya, data itu keluar begitu saja dan mudah kita panggil kembali. Hingga dimanapun, kapanpun, data yang masuk ke dalam pikiran dengan mudah masuk ke pikiran bawah sadar kita. Dan kapanpun, dimanapun kita ingin kembali memanggil data tersebut, mudah muncul. Kita seperti mempunyai memori yang mudah diakses oleh diri kita. Tentu memori yang bagus. Memori yang membuat diri kita berdaya. Bagus, Pak. Ini seperti memanggil memori waktu kecil. Pikirkan satu kejadian waktu kecil yang Bapak Ibu ingat. Lihat, pikiran itu mudah dipanggil kembali. Itu artinya kita akan mudah memanggil semua data yang ada di dalam. Saat nanti kita masukkan data, kita mudah sekali masuk ke dalam tempat itu dan mudah terpanggil kembali. Bagus, Pak. Inilah kemampuan kita. Inilah kemampuan sensor mata kita. Dan ini menular pada kemampuan sensor auditori atau kuping kita. Apapun yang kita dengar, dengan mudah masuk ke dalam memori dan mudah terpanggil oleh diri kita. Bagus. Dan bayangkan kondisi ini terhubung erat dengan rasa bahagia, sebuah pengalaman bahagia di masa lalu. Saya tidak tahu kapan Bapak Ibu lebih tahu kembali ke masa lalu.
di mana kita pernah bahagia. Dan setiap kita ingat kebahagiaan ini, kita juga ingat bahwa kita mudah memasukkan data dalam memori dan mudah membangunnya kembali. Lihat, dengar, dan rasakan rasa bahagia. Ini ada sebuah gambar, besarkan gambarnya. Ini ada sebuah suara, kuatkan 10 suaranya menjadi 10, 20 kali, 100 kali. Tidak ada perasaan bahagia di dalam dada kita. Kuatkan perasaan itu. 1, makin kuat. 2, jauh lebih kuat. 3, sangat kuat. 4, jauh lebih kuat. 5, luar biasa kuat. 6, 7, 8, 9, sangat kuat. 10, sangat kuat. Perasaan ini membuat data di bawah sadar kita terbuka, sehingga kapanpun, dimanapun, data yang masuk akan mudah kita serap dan mudah ditangani. Bagus. Dan kali ini, gunakan kode atau sentuhan yang sudah kita siapkan. Dan ini artinya tubuh mengerti bahwa kode atau sentuhan ini terhubung dengan seluruh perasaan bahagia, kemampuan kita menyerap data, dan kemampuan kita untuk mengambil kembali data tersebut. Bagus banget. Mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya, kode ini akan berhubungan dengan kemampuan ini. Kode ini akan membuat diri kita menjadi lebih sukar, lebih mudah menyerap data di sekitar kita, dan memanggilnya kembali. Tubuh dan pikiran mengerti. Tubuh dan pikiran mengerti. Begitu juga semua area dalam tubuh kita mengerti bahwa ini hanya akan terjadi bila kita gunakan tombol ini dan program ini menetap selamanya sampai Bapak Ibu mengembalikan tombol ini pada posisinya. Bagus, Pak. Sambil Bapak Ibu merasakan kekuatan ini, saya akan menghitung kembali 1 sampai 5, di mana setiap hitungan membuat Bapak Ibu makin segar, makin yakin akan program yang ada di pikiran Bapak Ibu. 1, makin segar. 2, siap-siap membangun. 3, 4, dan 5, mengemuka atas. Oke. Alhamdulillah kita hari ini telah gunakan punya kode. Nah, sekarang kita akan mulai latihan melihat dulu. Jadi latihannya begini sekarang Bapak Ibu. Sebelum kita merekam data, ini posisi tangan, tahu ya? Posisi tangan kita. Gitu. Ini pada latihan ini yang belum latihan boleh latihan lagi. Agak deketin dikit. Agak deketin. Kemudian kalau mau kita lihatnya nggak fokus ke tangan, tapi fokus ke atasnya atau ke bawahnya. Jadi seperti ada 3 dimensi. Clear? Bisa? Jadi nggak lurus. Jadi kita sedang menggunakan sel batang. Kalau sel kerucut, kita akan begini. Di sel batang kita lihat di atasnya atau di bawahnya. Jadi ketika itu kita lihat atasnya. Jadi seperti blur. Seperti ada jari kita seperti ada 3. Clear? Bisa kan? Kalau jadi lihatnya jangan fokus, tapi lihat di atas atau di bawahnya. Sehingga jadi ada 3 ya. Kalau fokus kelihatan, tapi kalau lihat ke atasnya atau ke bawahnya, jadi fokusnya, jadi jarinya kita jadi seperti ada bayangan. Clear ya? Kalau mata minus atau plus nggak masalah ya? Selama itu nggak masalah, selama pakai kacamata jangan masalah. Clear ya? Kalau sudah clear, yuk kita ambil buku. Ambil buku. Buku kita, buku apapun yang Bapak Ibu punya. Nah, sama kayak tadi kita ngelihatnya di atas, di bawah. Yang penting kiri dan ini terekam. Jadi seperti ada yang bisa, yang bagus kayak ada halaman imajiner. Jadi kayak gini sebentar. Nah, kayak gini, kayak ada halaman imajiner.
Clear? Kalau sudah bisa lihat halaman ini, coba balik. Pertahankan posisi mata. Coba balik tangan. Pertahankan posisi mata. Pertahankan posisi kita bisa lihat sambil balik tangan. Ini kita baca nggak? Enggak. Kita bisa melihat. Yang penting kita bisa ujung sini sama ujung empat ujungnya terlihat. Bisa. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan. Nah, bacanya bisa lihat atasnya atau lihat bawah. Yang penting tidak fokus. Coach, kalau nggak sengaja kebaca gimana, Coach? Apa? Nanti Ada kalimat nggak kebaca. kembalikan ke posisi semula. Gitu. Clear? Iya. Ada bisa? Kalau nggak bisa boleh tanya. Jarak berapa senti, Coach? Sesuai dengan jarak baca Pak Hadi aja. Sesuai dengan jarak bacanya Pak Hadi. Jangan sampai terlalu jauh juga. Kalau kita nggak bisa baca jauh, artinya potret yang kita pakai nggak fokus. Tetap aja ini namanya potret buku. Tapi kalau yang kedua juga jangan sampai ketutup tangan ya. Kita bisa baca nih terus saat balik buku gitu kita ketutup tangan. Nah itu juga jadi masalah, nanti potret bukunya datanya nggak masuk. Oke, sudah bisa? Oke, kalau sudah kita akan mulai melakukan purpose. Jadi cara purpose-nya adalah langkah pertama ambil buku, kemudian buku nih, kemudian kita balik sesaat lah. Buku ini tentang apa sih sebenarnya gitu. Oke, begitu dapat kita buka sesaat, kita bikin apa sih? Ya. Oke. Begitu selesai, tutup buku ini sesaat, kemudian duduk, pejamkan mata. Apa yang terjadi pada kita bila buku ini berhasil kita kuasai? Kira-kira kita jadi orang seperti apa? Buat itu bayangan. Jadi langkah pertama, review, purpose, tentukan tujuan, kemudian apa yang terjadi setelah selesai. Tadi ini buku ini tentang apa ya? Apa yang terjadi kalau saya baca buku? Tutup. Kemudian pejamkan mata, bayangkan kita telah mencapai apapun yang kita inginkan dari buku ini. Tutup. Pejamkan mata. Oke. Oke. Kalau sudah, pikirkan di mana bayangan itu berada, posisinya di kiri, di kanan, ataupun di mana. Oke. Sudah? Kalau sudah, itu adalah bayangan rencana ya. Nah, kita sekarang ini main trik, membuat strategi berpikir ya sekarang. Nah, bayangan itu masih future, masih rencana. Tugas kita sekarang memastikan bahwa kita merasa bayangan itu tidak lagi rencana, tapi eksis. Jadi pertama, kita tahu dulu bayangan tadi di mana. Sekarang kita akan geser bayangan itu. Geser kemana? Sekarang gini, bayangkan bayangan kita waktu SD, SMP, atau SMA. Bayangkan itu. Kira-kira di mana posisi bayangannya? Misalnya saya bayangkan waktu SD, waktu SMP aja. Bayangan itu ada di sini nih. Dan ketika ini saya kuasai buku ini, bayangannya ada di mana? Bayangannya ada di sini. Jadi ingat tadi ya. Bayangan waktu SMP ada di sini. Bayangan waktu kalau ini tadi buku ini sudah dibaca ada di sini. Tugas saya sekarang adalah memindahkan gambar yang ada di sini, pindahkan ke sini. Untuk apa? Agar seakan-akan rencana kita mendapatkan seperti yang tadi ini masih rencana akan seakan-akan sudah terjadi. Oke, saya akan pindahkan gambar di sini ke sini. Jadi saya melihat bayangan tadi itu ada di sini. Ini strategi apa namanya mapping across energy. Mapping across itu membuat seakan-akan sudah terjadi. Karena sudah terjadi, maka tugas kita ada tinggal mewujudkan. Jadi secara internal, pikiran itu menganggap ini nggak ada hambatan lagi, sudah terjadi. Clear Bapak Ibu? Clear? Oke, kita lakukan lagi.
Tadi bayangan tentang baca buku selesai, visualisasinya ada di mana? Kalau saya ada di sini, saya nggak tahu Bapak Ibu ada di mana. Oke. Sekarang bayangkan waktu SMP. Kalau saya waktu SMP, Bapak Ibu silahkan pikirkan pokoknya sesuatu yang sudah lewat. Ada di mana. Tapi yang bagus sesuatu yang menarik ya, yang positif ya. Kalau saya ada di sini, maka tugasnya sekarang memindahkan gambar di sini ke sini. Jadi kapanpun dimanapun, saya membayangkan saya udah menguasai isi buku ini ada di sini. Clear? Oke, tanyaan boleh 2 menit. Yang nggak ngerti apa maksud saya. Clear? Kalau gambarnya sudah dalam satu line berarti nggak usah dipindahin. Pindahin, Bu. Gambarnya pokoknya pindah ke gambar di mana sudah terjadi. Kalau gambar sudah SMP, SMA itu kan sudah terjadi ya, sudah lewat gitu kan. Gambar tadi itu yang itu kan masih rencana gitu. Pindahin gambarnya ke tempat yang sudah terjadi. Jadi seakan-akan gimana, Bu? Apa? Tadi bayangin SD SMP itu di sebelah sini. Terus setelah membaca buku itu di sebelah sini satu line. Kalau sudah satu line, geserin lebih tepat. Jadi biar lebih terasa ininya, internalnya bisa merasakan. Yang bagus itu Ibu betul. Kalau sudah bayangan mendekati, sebenarnya Ibu sudah yakin banget itu bisa terjadi. Gitu. Jadi yang mau kita dari strategi ini sebenarnya yang mau kita kejar adalah jadi jangan ragu lagi bahwa ini akan dicapai. Sebenarnya semuanya sudah bukan lagi future, ini sebenarnya seakan-akan sudah present. Clear ya? Oke, kalau sudah, yuk kita lakukan langkah sekarang. Jadi preview sudah, purpose sudah, sekarang preview. Preview itu adalah buka daftar isi, buka pengarangnya siapa, kemudian untuk memastikan bahwa kita merasa menarik. Kemudian langkah berikutnya buka dengan cepat buku. Tolong tuliskan kata-kata yang menarik itu. Tulis di atas kertas, kalau bisa kata-katanya pakai spidol berwarna. Spidol berwarna, kalau nggak ada nggak apa-apa lah. Pakai yang bagus spidol berwarna. Ganti-gantian nih kalau ada punya warna. Karena warna itu disukai oleh pikiran bawah sadar. Jadi buka kata-kata yang memicu kita, oh ini menarik. Sambil nulis begitu selesai, nanti kita lakukan. Langkah berikutnya adalah buat pertanyaan. Jadi sekarang selesaikan dulu langkahnya adalah tulis kata-kata pemicu kita. Nggak usah dibaca, bukannya cuma begini aja ya. Silahkan lakukan. Ditulis atau di stabilo, Pak? Ditulis stabilo apapun, Bu. Yang jelas itu lebih menarik pikiran. Selama bisa dibaca nggak apa-apa.
Mas Ari, satu halaman kira-kira berapa detik Mas Ari ya bacanya, fotonya? Oke, sudah? Sudah? Kalau sudah, lihat lagi tulisan yang tadi kita tulis. Kemudian buat pertanyaan apapun. Misalnya, tadi misalnya tulisannya apa? Kayak saya misalnya utilitas di domain. Menggunakan pikiran. Tulisin, saya ingin tahu ini ya. Saya ingin tahu, ini tentang apa ya? Apa bagaimana penggunanya dalam kehidupan. Buat pertanyaan dalam diri, di setiap apa yang kita tulis, maksudnya buat apa? Ini memberikan petunjuk pada bawah sadar kita nanti bahwa ini penting dan kita mau tahu bidang ini yang mau kita tahu. Oke? Silahkan bergumam pada diri sendiri nggak apa-apa. Buat pertanyaan dalam internal ya. Jangan kenceng-kenceng nanti keluarga kaget. Ini ngomong sama siapa gitu. Dalam hati aja. Ini tentang berdialog dengan buku. Oke. Oke, kalau sudah nggak apa-apa taruh. Saya mau kasih tahu nanti cara baca. Kita bareng-bareng baca ya, gitu. Saat baca kita masih menggunakan namanya chanting atau afirmasi. Jadi jangan baca gini. Nanti saat balik, kadang-kadang kalau kita hanya diam, mulut kita diam itu di dalam pikiran itu suka ada ngapain, kayak gitu sebenarnya. Jadi yang kita lakukan adalah kita gunakan kata-kata. Misalnya kita sambil baca kita gunakan relax, santai, 4, 3, 2, 1. Jadi usahakan kita bergumam atau mengatakan sesuatu. Karena ketika bergumam, pikiran kita ikut terlibat. Kalau pikiran kita internal nggak dilibatin, dia ganggu kita. Maka tugas kita ucapan sesuatu. Relax, santai, tetap fokus, tetap santai. Apapun itu. Supaya memastikan bahwa internal kita itu terlibat di dalam proses itu. Karena
Kalau Pak, dia gimana? Pak Ari nggak kelihatan videonya ya? Oh iya, oh saya nggak sengaja klik ya. Jadi, oke, kelihatan? Oke. Jadi ketika nanti buka buku, kita harus gunakan kata-kata relax, santai, tetap fokus, tetap relax. Apapun kata-katanya, untuk apa? Kalau kita nggak ngucapin, internal kita berdialog sendiri, kita ganggu proses. Jadi kita harus gunakan chanting ataupun kata-kata apapun itu untuk memastikan bahwa tidak diganggu oleh internal kita saat menyerap video. Mir ya, saya mau liatin video di luar, video orang luar saat latihan ini. Kak Sari nanya, Ya, silakan. satu halaman atau satu pandangan atau satu kopi itu berapa detik kira-kira ya? 1 detik, Pak. 1 detik. 1 detik. Kan gini. Nih, plak. Gitu. 1. Begitu. Dan kita kedip boleh ya, kedip mata. Waduh, Pak. Jangan Kasihan. kasihan. Yang penting dari kata-kata perlu diucapin ya. Kenapa kata-kata Ya. diucapin? Karena supaya nggak ganggu. Saya boleh kasih lihat praktik di luar. Orang-orang yang luar rumah. Kelihatan gambar ya. Nggak ada suaranya kok Sari? Nggak ada suaranya? Kenapa? Kedengar? Kedengar, Pak? Belum kedengar. Tapi suaranya ini kedengar ya? Gambarnya ada ya? Gambar ada. Sebentar. Mungkin saya lupa ini. Saya lupa. Ya, oke. Oh iya, benar. Open the book on the page you want to begin on. Establish the photo focus by seeing the 4 corners, the white space, and perhaps the imaginary X, seeing both pages simultaneously. And begin turning the pages, chanting to yourself as you go. Relax, relax. 4, 3, 2, 1. Relax, relax. Keep the state, see the page. Relax, relax. 4, 3, 2, 1. Relax, relax. Keep the state, see the page. Continue chanting to yourself, turning the pages, deep, even breathing. Continue chanting, turning the pages, deep, even breathing. Relax, relax. 4, 3, 2, 1. Relax, relax. Keep the state, see the page. Relax, relax. 4, 3, 2, 1. Relax, relax. Keep. And you the book, give yourself permission to go ahead and close. Kalau udah selesai, bukunya dibalik, baca bukunya. Jadi 2 kali baca, yang satu normal, yang kedua dibalik. Turn the book over and go the other direction. And when you feel complete with the book, give yourself permission to go ahead and close the book, go back into your quiet scene,
and quietly wait for the rest of us to finish. And as you finish up, just go back into your quiet scene, sitting or lying back. Relax, relax. Keep the state, see the pain. Relax, relax. 4, 3, 2, 1. Relax, relax. 4, 3, 2, 1. Oke, itu contoh ya. Contoh kita melakukan itu. Jadi nanti kita gunakan kata-kata afirmasi supaya kita tidak terganggu, dari relax. Saat tertentu dalam hati aja ya. Santai, tetap fokus, tetap relax. Santai, relax, apapun itu. Memastikan kita terbawa. Pertanyaan nggak tentang ini? Gampang ya, tinggal muter-muter, kemudian kalau bisa tangannya rada jangan terlalu kering. Kalau kering susah buka buku, jadi rada basah dikit. Nah, kayak gitu ya. Oke, kita akan lakukan ini. Jadi nanti langkahnya adalah sebentar kita Tanya coach. Ya, silakan. Itu bukunya sebaiknya misalnya kita di kursi belajar gitu ya. Apa bukunya di bawah, apa di depan kita, apa sejajar dengan kita, coach? Atau bebas, coach? Bebas selama posisi tubuh kita nggak nyender. Karena posisi tubuh itu kan tadi dianggap ada jeruk di kita. Jadi kita anggap kita punya jeruk di atas kita, jadi kita bacanya tetap begini. Karena kalau nyender kembali, nyender itu nanti akan memberikan kode pada pikiran saatnya kita tidur. Nah, tadi kalau Pak Irvin tadi mirip teman-teman kalau sholat Jumat nyari tiang. Itu mirip. Karena nyari tiang itu lama-lama nyender kan? Lama-lama gitu. Karena posisi tubuh dan pikiran satu sistem ya gitu. Begitu tubuh di setel seperti relax, sebenarnya kita sama seperti memindahkan pikiran untuk saatnya relax, saatnya tidur. Jadi memang posisi tubuh senyaman kita sih buka bukunya, senyaman kita aja sambil ini nggak boleh selama kita bisa pertahankan tangan kita. Jadi langkah pertama selesaikan buku, kemudian balik bukunya. Mengapa? Karena walaupun tulisan kebalik, langkah buku itu pikiran kita ngerti. Cara benernya ada seperti cara awal yang kita lakukan. Jadi lakukannya sebenarnya nggak dari awal dibalik. Kita gunakan langkah normal, itu kemudian berikutnya dibalik. Karena mau dibalik, mau di depan sebenarnya sama. Oke. Nanti, mau nanya dulu, Coach, boleh? Ya, silakan. Kalau misalnya di dalam buku itu ada yang menarik, terus kita tergoda baca sedikit gitu. Apakah itu perlu terus kemudian tulisannya ada kombinasi, ada Arabnya gitu, Coach? Apakah ini akan berpengaruh gitu? Kemudian misalnya nih, saya ambil bukunya ternyata ketebelan di lebih 500, belum selesai, terus langsung kita balik, gimana, Coach? Jangan, harus selesai. Nanti kalau Ibu nggak selesai, itu bisa diulangi setelah sesi ini ya. Kalau saya bisa ulangi sesi ini. Jadi nggak bisa karena kita merekam data. Jadi harus selesai dipotret semuanya gitu. Yang kedua, kita kalau mau baca radar normal nanti di step keempat. Di step ini tugas kita masukin aja dulu data. Gitu. Step keempat masukin aja data. Jadi tertarik nggak tertarik lewatin aja dulu. Gitu. Nanti baru kita di step keempat kita mulai gunakan radar baca secara normal. Step keempat, cuma ada beda bicara baca. Jadi cuma kalau bahwasanya harus masukin, jawabannya iya harus masukin karena kita masukin datanya dimasukin ke dalam kita secara internal. Nanti kalau dibalik bukunya berarti juga dari halaman terakhir ke halaman paling depan gitu ya? Ya, betul Bu. Oke. Sebentar. So, ini nanti akan kita lakuin. Jadi sebelum baca. Sebelum kita nanti baca, langkah kita adalah pertama duduk, gunakan posisi anggap ada jeruk di atas kita. Kemudian gunakan anchor atau anchor belakangan. Biasanya kita gunakan visualisasi pembuka sebelum baca. Kita katakan ini intinya ada selama saya memotret buku atau masukkan data, konsentrasi pikiran saya makin tinggi seperti relax, semua informasi masuk sempurna dan jangka panjang kapanpun dimanapun.
membutuhkan informasi dalam materi ini, dengan mudah kita memanggil. Intinya sebenarnya itu, cuma ada 3 intinya. Pertama, kita punya akumulasi ke dalam diri bahwa kita akan makin fokus, makin konsentrasi saat kita memasukkan data. Yang kedua, semua informasi masuk ke dalam bawah sadar kita dengan mudah. Yang ketiga, kapanpun dimanapun kita memanggil memori itu, semua hadir. Jadi itu 3 ya. Yang pertama adalah konsentrasi. Yang kedua adalah masuk informasi ke bawah sadar. Yang ketiga adalah mudah memanggil. Nah, nanti yang penutup juga kita bareng-bareng lakuin itu, termasuk yang visualisasi. Oh, sama ya. Oke, udah siap? Udah siap? Kalau sudah, yuk pegang bukunya. Pastikan tangannya nggak terlalu kering gitu. Kalau ada Cari yang kecil deh. cari yang kecil boleh gitu. Kalau cari yang kecil dulu boleh. Buat latihan ya, buat latihan gitu. Nanti. Kalau Bapak Ibu mau lakukan itu nanti nggak apa-apa. Lakukan ini dulu. Oke. Kalau ngulang buku sekali 2 kali gitu nggak apa ya, satu buku Nggak jadi yang sama gitu. masalah. Nggak masalah. Bapak nanti mau lakukan ini jelang tidur malah lebih bagus Pak. Jelang tidur. Gitu. Kenapa? Karena biasanya data cepat masuk. Walaupun nanti tidurnya kadang-kadang ada yang nyenyak, ada yang tidurnya nggak jelas. Bukan jelas, mimpinya nggak jelas mesti. Kadang-kadang karena data kita sedang berinteraksi dengan data lama. Itu kayak kita pernah mimpi nggak jelas, tahu ya. Ini nggak ada urutan, nggak ada strukturnya gitu. Tapi itu sebenarnya merefiling data. Oh ya, Coach, kita memotret bukunya itu kan dari sejak halaman Awal. dari cover. Oh iya boleh, nggak sebenarnya dari cover boleh juga, tapi cover kan nggak perlu dipotret, Ibu bisa lihat. Dari daftar isi ya, Coach. Dan daftar isi boleh, dari manapun boleh, intinya manapun yang mau kita masukin datanya dalam pikiran kita. Dari bab 1 boleh, dan daftar isi boleh. Kalau memotret itu kan kayak apa ya, nggak jelas gitu ya, nggak masalah ya? Memang nggak jelas, karena kita potret pakai sel batang. Sel batang tadi, jadi memang kita nggak gunakan sel kerucut. Memang agak blur-blur gitu ya, Coach ya? Memang agak ngeblur. Justru itu yang benar yang ngeblur. Kalau jelas bukan baca. Jadi ya, yang benar yang ngeblur gitu. Ya kalau jelas sering membaca ya, Coach ya? Iya, gitu. Ingat, kita akan membaca menggunakan sel batang. Sel batang kali ke sel batang itu tadi blur itu, Bu. Jadi nggak jelas gitu, sel batang itu. Oke, baik. Berarti memang blur ya? Memang blur gitu. Saya pikir apa saya nggak konsen kok ngeblur semua ya? Gitu, Coach. Memang begitu, supaya kita targetnya nggak blur. Supaya yang ngerjain itu sel batang, bukan sel kerucut. Iya, baik, kayak orang bengong gitu ya, Coach ya? Iya, benar. Coba bengong itu kan tanpa data, Bu. Ini bengong dimasukin data. Gitu. Matanya jauh memandang ke depan. Nah, makanya kenapa gunakan kata relax, santai, supaya kalau kata-kata itu sambil begini, tahu internet ngapain sih Pak? Nah, itu maksudnya internalnya. Jadi internalnya harus dibawa ikutan gitu. Ikutan. Sama sebenarnya di dalam training gitu, Pak. Kenapa kita berdiri melakukan sesuatu, guru juga begitu aja. Karena nanti anak itu kalau nggak diajak pikiran bahwa saya nggak ngerti, itu ganggunya nanti pulang ini ngapain ya gitu. Nggak tahu guru lagi nerangin apa di depan, dia pikirannya kemana-mana. Pikirannya harus diajak main. Kalau diajak itu terlibat dengan kata-kata relax, santai. Tentu ngomongnya dalam hati aja ya. Gitu. Kalau kenceng-kenceng kasihan nanti orang sekitar kita melihat kita ya. Gitu. Oke, siap? Siap, Coach. Oke, yuk sekarang kita duduk dulu santai. Bukunya mau taruh di pangkuan dimanapun boleh. Oke. Tarik nafas dulu, pejamkan mata. Bagus. Katakan kepada diri, boleh baca di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ini saya akan menyerap isi buku. Semoga dengan penyerapan ini membuat hidup saya menjadi lebih mudah, lebih barokah, dan engkau ridhoi kegiatan ini. Bagus. Kemudian katakan, saat saya nanti membaca, seluruh pikiran saya menerimanya dengan jelas, dengan mudah memasukkan ke dalam pikiran bawah saya. Tempat di mana memori jangka panjang saya berada.
Bagus. Dan pikiran saya akan mengerjakannya dengan penuh konsentrasi dan penuh rasa rileks. Sehingga data yang sudah masuk dengan mudah akan saya panggil kembali dimanapun, kapanpun saya membutuhkannya. Terus saya bernafas. Bayangkan ada jeruk di kepala kita. Rasakan kehadirannya. Bahkan kita bisa mencium wanginya. Bagus. Pertahankan posisi jeruk supaya tidak jatuh. Oke. Sekarang gunakan anchor yang tadi kita buat. Sentuh dimanapun itu. Dan rasakan kembali rasa rileks. Bagus. Jadi sudah dapat rileksnya, boleh ambil bukunya. Pertahankan posisi. Dan mulai buka. Rileks. Santai. Tetap fokus, tetap rileks. Santai. Buka. Rileks. Kata-kata itu dalam hati terus. Santai, tetap fokus, tetap rileks. 4, 3, 2, 1. Rileks. Santai, tetap fokus, tetap rileks. Rileks. Santai, tetap fokus, tetap rileks. Dapat itu terus. Relax, 4, 3, 2, 1. Relax, 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 santai. Fokus, 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 fokus. 4, 3, 2, 1. Relax, 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 santai. Fokus, fokus. 4, 3, 2, 1. Relax, relax. Fokus, fokus, fokus. 4, 3, 2, 1. Relax, 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 relax. Santai. Fokus, 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 fokus. 4, 3, 2, 1. Fokus, 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 fokus. Relax, relax. 4, 3, 2, 1. Fokus, fokus. Relax, 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 relax. Relax. 4, 3, 2, 1. Fokus, fokus, relax, relax, relax. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Relax, relax. Fokus, fokus, fokus. 4, 3, 2, 1. Relax, relax. Fokus, fokus, tetap fokus. Relax. 4, 3, 2, 1. Relax, 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 relax. Fokus. 4, 3, 2, 1. Fokus,
fokus, tetap fokus, tetap fokus, relax, relax, 4, 3, 2, 1, relax, 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 4, 3, 2, 1, fokus, 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 tetap fokus, tetap relax, 4, 3, 2, 1, relax, 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 4, 3, 2, 1, fokus, fokus, relax, tetap relax, tetap fokus, tetap fokus, tetap fokus, tetap fokus, relax, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, relax, 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 tetap relax, tetap fokus, relax, 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 tetap fokus, relax, 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 4, 3, 2, 1, relax, relax, tetap relax, tetap fokus, fokus, tetap fokus, 4, 3, 2, 1. Ya, relax, fokus. Kalau udah selesai, boleh bukunya dibalik, kemudian ulangi lagi.
Kalau sudah dibalik bukunya, kita ulangi lagi.
Oke, sudah? Atau masih lanjut ya? Lanjut kalau masih lanjut.
Baik, sudah? Sudah selesai? Sudah dibalik? Oh, masih ada yang belum? Silakan. Sudah. Oke. Kalau sudah, kita buat afirmasi penutup. Jadi silakan tutup bukunya. Silakan tutup bukunya. Kemudian duduk rileks, santai. Kemudian tarik nafas, keluarin. Pejamkan mata, bagus. Dan katakan kepada diri, memori saya sudah menyerap semua data yang ada di buku. Dan pikiran saya dengan mudah berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar saya. Sehingga kapanpun, dimanapun saya membutuhkan informasi ini, saya dengan mudah memanggilnya kembali. Tubuh dan pikiran saya mengerti. Bagus. Dan sekarang kan bayangkan di depan kita ada dua buah kolam. Kolam di bawah dan kolam di atas. Dan bayangkan kolam di bawah adalah pikiran bawah sadar kita. Kolam di atas adalah kolam pikiran sadar kita. Dan bayangkan kolam di bawah baru diisi dengan sebuah air informasi yang berwarna kuning. Bagus kan? Sementara kolam di atas adalah kolam yang berwarna biru. Sebentar lagi kita akan gunakan selang atau alat penghubung yang akan menarik semua informasi di data di bawah sadar naik ke atas. Kita gunakan selangnya sekarang dan lihat air di kolam naik ke atas, menyentuh ke kolam yang berwarna biru. Bagus sekali. Rasakan kolam itu naik. Ini ibarat pikiran bawah sadar, data yang ada di bawah sadar naik ke atas. Dan bayangkan sekarang data sudah bercampur dengan kolam atas dan warna kolam itu menjadi hijau. Artinya data sudah bercampur kuat di dalamnya. Dan mulai hari ini dan hari-hari selanjutnya data itu bercampur menjadi sebuah data yang kuat, data yang berada di dalam pikiran kita. Semua data yang kita masukkan sudah bercampur berinteraksi dengan data yang ada. Ini adalah pikiran kita. Inilah informasi yang kita dapat. Bagus kan? Pikiran, tubuh, dan pikiran mengerti bahwa semua data telah tercampur di dalam pikiran kita. Bagus. Mungkin di kondisi ini, pikiran sadar belum paham. Biarkan saja itu terjadi, karena itu akan terjadi secara alami. Betul di mana sih, Mi? Dan biarkan suara-suara sekitar kita membuat percampuran ini makin kuat, makin menyatu satu sama lain. Bagus. Tubuh dan pikiran kita mengerti. Tarik nafas, keluarkan, dan boleh buka mata. Sudah telah siap. Bagus sekali. Dalam kondisi ini, jangan berharap terlalu cepat pikiran kita mengerti, biarkan proses itu alami terjadi. So, biarkan diinkubasi tidur dulu. Biasanya kalau saya, ini kalau di dalam, karena saya trainer, saya langsung bicara, ketika bicara data itu keluar. Tapi kalau secara manual, santai dulu. Nah, ada tugas buat Bapak Ibu, nanti setelah ini, tugas Bapak Ibu adalah melakukan senam. Senamnya disebut dengan senam crossing. Ini sebenarnya senam untuk menyatukan data antara data di bawah sadar yang ada di otak kanan dan data di sadar yang ada di otak kiri. Senamnya sebentar. Coach,
Boleh tanya Ya, nggak? silakan. Apa, Bu? Kalau data itu dalam pemahaman saya itu terfile-file gitu, Coach. Ya, memang file. Data itu dalam bentuk file. File-file. Nah, kalau tercampur seperti itu, apa ya? Maksudnya dari biru menjadi campur kuning jadi hijau. Itu seperti apa ya? Seperti nyampur aduk gitu nggak, Coach? Ya, nanti malam biar melakukan refiling sendiri. Jadi nanti pikiran kita melakukan proses refiling sendiri. Biasanya terjadi di malam hari saat kita tidur. Yang memfilingnya, dia yang memasuk Ya. sesuai gitu. Ya, betul begitu. Nah, untuk membantu maka kita melakukan proses namanya senam crossing. Bukan brain gym tapi crossing itu kiri dan kanan. Ntar saya kirimin ininya dulu. Ya, apa? Kalau Bapak Ibu yang di sekolah mungkin suka kali. Ini senam crossing ya contohnya. Guys, it's time for us to get up out of our chairs, and we're going to activate the brain with some nice movement and some exercises so you can take a great test. So are you ready? Step in place with me, please. These are called a cross crawl, so I want you to reach your arms across your body just like this. Now, these exercises that I'm leading you through are not just everyday exercises. These exercises are from Dr. Dennison's book called Brain Gym that helps you activate both the right and left side of your brain. And you need that when you take this test. You need it all going for you. So it's going to help you get your answers faster. And also, I'm using some of the exercises from the work of Dr. Ratty, who has written a book called The Spark. And that's how to activate the brain so that you can think better, get answers so they come to you just like that. All right, and raising our heart rate is the key for that one. So here we go. What I'd like to do now is go ahead and transfer to a touching the foot in front of us, just like that. Good job. That's exactly right. I think you can start to feel your heart rate starting to come up. In fact, add a nice hop. For those of you super fit ones, to really get that heart rate up nice and high. That's good, or just keep it to a nice toe touch, whatever you'd like. Next, I want you to trade to having your toe touch in back, just like this. Good job. That's right. All right, add the nice little hop to it to get that heart rate up. That is waking up your brain so it can fire great for this test. Take it right back to the front again. Excellent. And now what we're gonna do is take your elbow and touch your knee. Here we go. Again, crossing across the body. This is helping your right and left brain get engaged so that you can do great on this test. You're doing good. Let's do just a couple more. Excellent. Good job. Now what we'll do, take it just to a step in front of you. Because now what we want to do, we brought that heart rate up. Now we want to bring that heart rate down. Did a good job. Excellent. What I want you to do is make sure you're breathing really well, taking nice deep breaths in. All right, so take a nice deep breath in through your nose and then exhale out your mouth, just like this. And exhale slowly. Good job. What I'd like you to do is 2 shoulder rolls forward. Now some shoulder rolls, like 3 of them, back. Another deep breath in through the nose and exhale. Good job. Now we're going to do some toe touches. Spread your legs nice and straight, just like this, nice and wide. And we're going to reach down, touch, come back up, touch, come back up. Good job. Get some nice little flexibility. Again, crossing the planes. Again. Good job. And once again, back to the top. Nice deep breath in. And exhale. There's just one more thing to do, and that's for you to grab that bottle of water you have, take a big drink, hydrate that brain so that you can now take your best test. Good luck. Ya, itu teknik crawl, silang namanya, teknik
teknik silang, cross. Saya lupa, pokoknya itu teknik silang. Jadi menyilang. Jadi gampang Bapak, ini tinggal satu kaki 16 hitungan, 16 kali biasanya. Gitu. Kemudian kaki depan, dan kaki kanan. Pada intinya ini tentang crossing, gerakan crossing. Ini bagian dari kegiatan brain gym sebenarnya. Hari ini itu yang kita lakukan. Besok kita ngeluarin data. So kalau Bapak Ibu nanti mau kembali melakukan itu, Bapak Ibu lakukan. Oh iya, saya ada pertanyaan sebelum waktu kemarin. Kalau buat anak-anak, kalau tadi kita tidak terlalu pakai anchor gitu. Kalau buat anak-anak nanti taruh lebih deep. Misalnya gini, kalau saya lakukan mana lagi, anchor tetap dibuatin. Kadang-kadang nggak itu apa anchor apa itu. Anak-anak tuh artinya lebih 13 tahun ke atas ya. Kalau di bawah itu kita perdebatan di sana sebenarnya 13 tahun ke atas, tapi waktu kita latihan ada anaknya Mbak Dia, kenal Mbak Dia yang Mama Dia ya, ada yang kenal mungkin di sini. Ikut tuh anaknya baru 10 tahun ikut, tapi kata Mbak Dia tuh prestasinya bagus tuh, katanya suruh belajar nggak mau, coba balik pokoknya gitu, santai ya, ratunya bagus, cuma adanya saya suruh belajar malah malas belajar. Tenang aja mah, pokoknya santai, relax, jadi malas belajar. Yang lakukan sebenarnya kalau anak relaksasinya rada dalam ya, misalnya gini. Oke, duduk ya tenang, kemudian tarik nafas, keluarin, kali tarik nafas, keluarin. Nah, saya tarik nafas, terus sekarang tahan nafas, keluarin pelan-pelan, kemudian katakan hitungan 3. 3 artinya relax, 3 artinya tenang, 3 artinya damai. Nah, 3 ini berarti kamu relax secara fisik. Jadi, kaki kamu relax, betis kamu relax, paha kamu relax, punggung relax, leher relax, kepala relax, tangan relax. Bagus. Dan sekarang rasa relax jauh berada di semua tubuh kalian, tubuh kamu. Bagus. Izinkan, katakan dalam hati, izinkan. Saya mengizinkan tubuh saya relax. Bagus, Pak. Kita tarik nafas lagi, tahan, dan gambarkan angka 2 di dalam pikiran. Angka 2 artinya relax secara mental. Tarik nafas, dan sekarang buang seluruh pikiran yang menekan, seluruh pikiran yang memberat. Buang, sambil tarik nafas, keluarin seluruh pikiran yang memberat. Itu artinya pikiran relax, kepala relax, leher ikut relax, tangan ikut relax, semua menjadi ringan. Bagus. Sekarang tarik nafas lagi, tahan, kemudian keluarin, sambil keluarin pikirkan angka 1. Angka 1 artinya angka saat kamu sudah bersiap-siap melakukan proses menyerap kesibukan. Hingga saat tubuh kamu siap, semua jaringan-jaringan yang ada dalam tubuh kamu siap, dan kamu siap memulai untuk menyerap kesibukan. Katakan dalam hati, dalam hitungan 3, semua siap menyerap. 1, 2, dan 3. Bagus, yang sudah siap boleh buka mata, ambil bukunya, dan lakukan. Itu langkah ya kalau buat anak-anak. Buat kita juga bisa lakukan itu. Jadi 3 artinya relax secara fisik, 2 artinya relax secara mental, 1 artinya kita sudah bersiap akan membuka buku. Ini biasa dilakukan kalau buat anak. Kita juga bisa lakukan itu. Kalau di korporat saya lakukan ini. Kalau buat anak-anak biar relaksasinya tetap di dalam saat kita melakukan proses itu. Proses penyerapan isi. Oke. Nah, saat nanti tidur santai, baca doa seperti biasa, dan ada yang tidurnya nyenyak karena mungkin sudah terjadi, ada yang tidurnya seperti nggak jelas mimpinya gitu. Kalau kita pernah mimpi nggak jelas untuk ini kemana, tapi ya santai aja. Itu sebenarnya sedang menyatukan data. Makanya ada istilah kita jangan baca buku horor kirang tidur, itu bahaya gitu. Alias horor, apalagi lihat film horor terus tidur, baik ke bawah tidurnya. Karena datanya ke bawah. Memang nanti kalau Bapak yang bagus, Bapak jelang tidur ulangi lagi. Karena
Kan nggak banyak. Kalau 1 detik artinya ada 200 halaman, 200 detik tuh. 200 detik tuh artinya bagi 60. Berarti cuma 3 atau 4 menit kan, nggak terlalu banyak. Nah, teknik ini sebenarnya untuk mempersingkat waktu menyerap isi buku ya. Kan kita sudah kajiannya misalnya manusia itu kalau diukur cara baca, nanti Bapak Ibu boleh coba baca ya, pakai stopwatch gitu. Kemudian 1 menit klik. Rata-rata manusia itu, bahkan ada yang kurang, tapi rata-rata manusia normal itu 150 kata per menit. Itu manusia normal. Itu kalau baca dengan cara normal. Artinya kalau ada kurang lebih 500 halaman gitu buku, itu kurang lebih ada 90.000 kata. 90.000 kata itu artinya kurang lebih mendekati 600 menit lah. Ya, 600 menit. 600 menit kan ada 10 jam ya gitu. Nggak mungkin kita nyelesain buku untuk 10 jam. Nah, itu menarik. Makanya kita bisa lakukan dengan cara ini. Ini lebih mempersingkat waktu. Baik. Ada pertanyaan tentang ini? Tentang teknik ini. Nanti besok, nanti di grup kita akan bicara teknik untuk anak. Karena baca kilat itu kemarin dia panggil mahasiswa BINUS, diajarkan yang bagus, itu ditarik beberapa orang jadi pengajar dan dijual mahal tuh. Saya pernah lihat salah satunya penabur menggunakan teknik ini. Siapa tuh? Penabur mungkin mahal kali, suara saya nggak tahu ya. Dia manggil trainer dan anaknya dijual 4-5 juta. Kalau di buku digital agak tantangan, Pak. Tantangannya adalah karena ada cahaya di sini. Nah, ini masih perdebatan nanti. Tapi kalau Bapak sudah nanti kuasai, boleh dicoba. Karena teman-teman bilang, ada yang bilang bisa, ada yang bilang nggak bisa. Saya sendiri belum pernah nyoba. Nah, biasanya kalau ada buku, saya print out. Kemudian saya baca dengan cara ini. Saya belum pernah nyoba. Tapi nanti kita bisa boleh buka di situ. Nah, saya pernah tanya ke Ustadz. Ustadz bilang, jangan gitu baca Quran. Itu kan balik-balik Quran, baca Quran itu yang tartil. Jadi nggak boleh. Saya nggak tahu. Nanti teman-teman yang paham fikih ya. Saya nggak tahu baca buku begini tuh. Saya tahu apa-apa nanti kata baca Qurannya begini kan nggak boleh gitu ya, baca Quran harus tartil gitu. Makanya nanti kita perlu tanya nih, sebenarnya kan ini dalam rangka untuk memudahkan menyerap buku. Jadi kalau itu jadi perdebatan, nanti teman-teman yang mengerti fikih boleh diskusi nanti apakah boleh dengan cara ini untuk menghafal Quran. Kalau buku agama boleh, buku agama, buku yang berhubungan dengan agama boleh, tapi kalau baca Qurannya beberapa ustadz menolak cara ini, karena cara ini seperti baca Qurannya nggak tartil gitu. Karena baca Quran kan sudah tartil, jadi begitu. Jadi perdebatan, karena beberapa orang apa-apa itu kan dalam rangka menghafal. Gitu. Jadi, perdebatannya belum tahu fikihnya, makanya belum berani ke teman-teman. Mungkin kalau di sini ada teman-teman yang aktivis rumah tahfiz, boleh dicoba. Nanti kita latihan dulu. Nanti setelah mantap, kita boleh lakukan ke cara menghafal Quran. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Karena beberapa teman-teman ada yang duhurnya lebih cepat. Alhamdulillah saya cukup, Coach. Oke, bagus. Cukup, kita cukupkan ini hari ini. So, kalau nanti Bapak Ibu mengulang lagi teknik tadi, teknik menyerap isi buku yang cepat itu, lakukan aja jelang tidur. Gitu. Jelang tidur malam, kemudian tidurnya mudah-mudahan sih nggak ganggu tidur. Ini lebih kayak kayak nanti seperti ada sekilas nggak jelas, biarin aja itu terjadi. Buka lagi jelang tidur, buka lagi secepat mungkin itu. Nah, senam boleh dilakuin. Senamnya sebenarnya senam crossing ya, apapun senam crossing itu senam crossing di rumah. Dan ini bukan hanya untuk ini. Kalau Bapak Ibu yang di sekolah, kalau habis belajar, gitu, habis belajar satu, sebenarnya itu sebelum penutup kelas, penutup pulang, ini sudah dipakai. Agar terjadi, biasanya ini disarankan untuk anak-anak yang mau ujian. Habis belajar selesai, senam. Senam itu juga menutup waktu, karena datanya jadi terima oleh pikiran. Dan masuk dalam paling. Senam crossing namanya. Baik, Bapak Ibu. So, selamat istirahat hari ini. Nanti malam buka lagi, serap lagi. Itu kemudian silakan tidur gitu. Coba kembali ya, relax itu tadi Bu Hardi boleh juga kencang-kencang, tapi kalau di rumah jangan gitu, nanti
bapak-bapak nanti nanya ini, suami itu ngapain? Relax, santai. Ini dalam hati nggak apa-apa, dalam hati nggak apa-apa gitu. Pada prinsipnya itu hanya untuk ngajak main pikiran bawah sadar. Kalau nggak main dia ganggu kita, gitu ya. Baik, semoga tidurnya nyenyak dan besok kita akan ketemu di jam sama ya. Gitu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila salah. Kita terima kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Keren, Coach. Terima kasih. Terima kasih, Pak Ari. Ya. Terima kasih, Pak.